Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 12 OTKP 5. Nah, untuk yang kemarin kalian sudah mengerjakan tugas serta membahas tentang perencanaan sarana dan prasarana. Nah, kalian sudah tahu bahwa perencanaan sarana prasarana itu sangat perlu sebelum kita membeli atau melakukan pengadaan sarana prasarana tersebut. Nah, perencanaan itu juga dilihat dari analisis kebutuhan. Nah, kebutuhan kita itu apa saja, terus apa sih yang paling dibutuhkan saat itu. Jadi prioritas utamanya itu apa. Nah, kalian juga sudah mengidentifikasi tentang manfaat dari perencanaan pengadaan tersebut dan sudah menuntaskan tugas yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berbeda, yaitu unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana. Unsur-unsurnya itu adalah orang-orang atau bagian-bagian di kantor yang memiliki peranan penting untuk pengadaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama itu adalah kepala divisi, terus yang kedua adalah kepala unit, yang ketiga kepala TU, bendahara, dan pengurus perangkatan lainnya. Nah, kalau di sekolah biasanya untuk pengadaan sarana prasarana sendiri itu bagian wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana itu biasanya stafnya akan memberikan selembaran yang isinya adalah tabel untuk dituliskan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing jurusan. Nah, nanti setelah itu akan ditandatangani oleh kepala jurusan masing-masing. Nah, setelahnya akan dikasih kembali ke bagian sarana prasarana. Nah, setelah itu ditunggu deh kalau misalkan sarana prasarana menyetujui perencanaan sarana prasarana yang kita ajukan, maka nanti akan dikabulkan dan akan langsung diberitahu untuk diambil barang-barangnya, seperti itu. Nah, selain itu untuk hari ini selain unsur-unsur yang terlibat, kita akan membahas mengenai syarat-syarat penyusunan perencanaan sarana dan prasarana. Nah, untuk syarat-syarat penyusunan sarana prasarana ini, yang pertama adalah perencanaannya harus jelas. Jadi kita harus tahu nih rencana kita ini mau apa sih, sarana apa sih, prasarana apa sih, ibarat gitu. Tujuan dan sasaran penyusunan rencana pengadaan dan sarana prasarana harus didasarkan pada perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. Jadi perencanaan harus jelas. Kita harus tahu nih harga-harganya. Misalkan kalian pengen beli laptop. Nah, Ibu ngasih contoh kalian sendiri deh, misalkan di rumah. Pengadaan barang untuk diri kalian sendiri. Itu pasti kalian ngomong dulu ke orang tua. Harus jelas dulu nih, orang tua tuh harus tahu tujuan kalian pengen itu tuh apa. Pasti seperti itu. Jadi misalkan Putri Novi Novi lah ya, Novi ya, kelas 12 OTKP 5. Kalian pengen beli laptop. Pasti ngomong dulu ke orang tua. "Mah, mau beli laptop." Orang tua pasti nanya, "Laptop buat apa?" Nah, itu yang dinamakan perencanaan yang jelas. Artinya, kalau kalian butuh sesuatu sarana atau barang atau sarana prasarana itu tadi, kalian harus jelas biayanya itu berapa, kebutuhan itu tuh untuk apa. Itu ya, untuk yang pertama syarat penyusunan perencanaannya itu, yang pertama adalah perencanaan harus jelas. Terus yang kedua, didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. Jadi tidak satu pihak ya yang memutuskan pengadaan itu, tapi memang pihak bersama. Artinya kayak kamu sama orang tua kamu. Nah, ketika kamu bilang pengen laptop, alasannya apa? Untuk ngerjain tugas, untuk Google Meet lebih gampang ya. Nah, terus kalian orang tua kalian setuju, berarti ada kesepakatan kedua belah pihak. Kamu minta, orang tua kamu setuju. Itulah yang dinamakan kesepakatan bersama. Seperti itu. Sama dengan sekolah ini, misalkan kayak tadi Ibu bilang, kajur dikasih jurusan dikasih kertas untuk permintaan barang. Nah, kalau sarana prasarana menyetujui, artinya disepakati bersama. Nah, baru nanti akan direalisasikan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor harus dipandang sebagai bagian dari
untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Contohnya sama seperti yang tadi, yaitu laptop. Nah, jadi segala perencanaan untuk pengadaan sarana prasarana ini harus juga dilihat dari bagaimana penunjangan kualitas dari pekerjaan. Contohnya kalian tadi. Nah, kalian minta laptop untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah, untuk menunjang kalian lebih rajin belajar, misalkan seperti itu. Atau kalian mau beli handphone buat apa? Nah, pasti orang tua ngomong kayak gitu. Nah, kamu harus memberikan 3 syarat perencanaan itu dong. Yang pertama, kamu harus ngasih penjelasan yang jelas. Handphone itu buat apa sih gitu. Terus yang kedua, kamu harus ada kesepakatan dengan orang tua. Orang tua harus setuju nih, kamu beli handphone buat ini, dan orang tua harus setuju dengan itu. Nah, terus yang ketiga, itu dapat meningkatkan keaktifan kalian belajar apa enggak? Kualitas belajar kalian dapat meningkat enggak dengan itu? Nah, itu adalah syarat-syarat untuk penyusunan perencanaan sarana dan prasarana berdasarkan contoh dari sekolah dan contoh dari diri kalian masing-masing. Demikian untuk materi hari ini, tidak ada tugas ya, tapi tetap absen. Absen setelah melihat cuplikan ini, karena nanti untuk pertemuan berikutnya akan ada soal untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.